Halo teman-teman, kalian pernah dengar Anchor? Ya, Anchor adalah aplikasi dari Spotify yang mempermudah kalian membuat podcast. Jadi kalian bisa download aplikasinya. Dengan satu aplikasi kalian bisa membuat podcast, distribusiin podcast di Spotify, di Apple Podcast, dan di platform lainnya. Dan kalian bisa edit sesuka kalian podcast yang kalian mau, dan semuanya gratis. Jadi tunggu apa lagi, download Anchor.fm di Apple Store dan Google Play Store. Bye. Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian? Pendengar-pendengar yang lama nggak aku kasih asupan-asupan podcast kehidupan. Hampir udah setahun ya aku vakum karena banyak sekali proses kehidupan yang aku lewati sampai titik ini di akhir Desember. Alhamdulillah aku sehat, keluarga sehat, semua sehat. Kalian gimana kabarnya? Semoga semua baik-baik aja ya. Di tengah-tengah kita ada bencana segala macam. Semoga kita selalu diberikan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, ini podcast jadi agak sedikit kemana-mana, cuman ya aku mau cerita aja sih. Semoga kalian berkenan untuk mendengarkan sampai selesai dan ada manfaatnya yang pasti. Amin. Oke, masuk ke topik yang akan aku cerita. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, melanjutkan dari cerita yang sebelumnya itu kan karena diagnosis anakku itu yang KAWA itu sudah ketemu akhirnya. Jadinya diagnosisnya adalah atresia biliar. Jadi kayak ada penyakit kongenital atau bawaan dari lahir karena riwayat ada virus ternyata. Jadi dia bermasalah pada hatinya. Jadi permasalahan di sistem hati. Jadi efeknya adalah ke anaknya itu biasanya itu pada waktu kemarin itu kuning selama hampir lebih dari 2 minggu. Padahal normalnya itu kurang dari 2 minggu. Terus nya itu warnanya itu pucat atau seperti dempul. Terus ada pembesaran pada organ hati dan perutnya itu seperti udah besar gitu, kayak mencembung gitu, dan anaknya itu rewel, jadi malas nyusu gitu. Terus selanjutnya anakku itu akhirnya kan dirawat selama kurang lebih itu 1 bulan di Karyadi Semarang dengan pengobatan segala macam dan dengan penanganan dokter yang bermacam-macam sih, nggak cuma satu dokter spesialis anak, jadi ada macam-macam dan obat udah masuk semua, dan pada akhirnya dilakukan operasi untuk memperbaiki dari saluran hatinya karena mungkin waktu usia itu menentukan. Jadi dokternya itu menyarankan untuk segera dioperasi biar nantinya itu anak itu bisa berkembang, harapannya berkembang dengan baik karena usianya masih layak atau masih dalam golden age-nya untuk dioperasi. Akhirnya dilakukan operasi. Setelah dilakukan operasi, menunggu hampir 4-5 jam, keluar dari kamar operasi langsung masuk PICU. PICU itu kayak perinatal intensive care unit atau buat anak-anak, ICU-nya anak-anak. Habis itu dirawat di sana selama kurang lebih 1 minggu. Nah, pada hari ke 1, 2, 3 itu kondisinya membaik. Tapi hari ke-4, ke-5 itu drop. Terus hari ke-6 dilakukan kayak penanganan darurat. Qadarullah hari ke-7 itu anakku tidak mampu lagi bertahan. Jadi kami sebagai orang tua harus menandatangani kayak bila terjadi sesuatu meninggal itu kita harus udah siap gitu. Oke lah, habis itu ya qadarullah meninggal. Tapi dari kami pasti sedih, cuman
kami lambat laun pulih. Alhamdulillah mulai pulih, mulai menjalani hidup jadi lebih legowo dan ikhlas. Terus kita berusaha lagi untuk pengen punya anak lagi dengan cara pengobatan. Akhirnya singkat cerita dimakamkan, terus kita melanjutkan kehidupan seperti biasa lagi dengan dengan ya masih ada kesedihan, belum bisa move on, terutama istri sih. Kalau aku mencoba buat realistis aja gitu-gitu. Insya Allah nanti diganti dengan yang lebih baik gitu-gitu. Nah, untuk kehidupan di tahun 2022 itu alhamdulillahnya pada bulan kalau nggak salah November atau Desember akhir 2021 itu istriku hamil lagi setelah pengobatan segala macam ya. Alhamdulillah Oktober sih, kalau tepatnya Oktober, cuman aku agak lupa Oktober. Terus isi alhamdulillah. Terus kita sangat hati-hati dengan kandungan ini, selalu cek ke dokter kandungan, terus rutin kontrol, terus kesehatan ibunya juga hati-hati. Jadi waktu itu kita benar-benar kayak ada sedikit takutnya, ada sedikit khawatirnya, cuman dilewatin dengan ya kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa lah, dibantu dengan kekuatan keluarga, terus dari kepercayaan kita gitu. Alhamdulillah waktu kehamilannya lancar, terus nggak ada ngidam-ngidam apa, istriku nggak ada. Ya sejauh ini sih normal gitu, sejauh hamilnya nggak yang sakit-sakit, sehat alhamdulillah. Terus bulan Juli 2022 kemarin alhamdulillah lahir anak kita yang ketiga. Jadi anak kita lahir hari Sabtu 2 Juli 2022 jam 5 pagi di Karyadi juga, di rumah sakit yang kakaknya itu dirawat. Nah, alhamdulillahnya kita tuh dapat dokter kandungan yang care juga, namanya dokter Sony. Jadi terima kasih buat dokter Sony yang udah care dan udah teliti gitu. Maksudnya proses kehamilannya itu lancar gitu. Terus alhamdulillah lahir, beratnya tuh ya udah 3,5 kilo pas waktu lahir. Alhamdulillah sehat, lengkap semuanya, nangis gitu segala macem. Terus nggak lama, sehari 2 hari di rumah sakit kita pulang, dan alhamdulillah sekarang sehat, udah usia 5 bulan jalan 6 bulan. 5 bulan jalan 6 bulan. Ini lagi belajar duduk dan makan. Alhamdulillah teman-teman. Terima kasih atas doanya, terima kasih atas pendengarnya. Jadi pesan moralnya adalah kita memang nggak tahu masa depan kayak apa. Kita itu hidup mungkin dari hari ke hari. Jadi menurutku memang kuasa Tuhan dan kuasa alam semesta ini tuh sangat-sangat misterius. Jadi tetap yakin pada mimpi-mimpi kalian, tetap yakin pada cita-cita kalian. Kalau misalkan kalian gagal hari ini, mungkin besok kalian berhasil, mungkin besoknya, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, tapi suatu saat pasti akan tercapai semua yang kalian impikan. Jadi jangan putus asa, jangan patah semangat mimpi, terus tetap percaya sih, yang penting percaya dan jalani sebaik-baiknya gitu guys, pesan moralnya. Semoga podcast kali ini ada manfaatnya buat kalian pendengarnya, dan semangat berjuang buat yang udah berkeluarga dan belum dikaruniai keturunan atau anak. Jangan patah semangat, tetap berusaha dan tetap istiqomah ya. Untuk yang belum menikah, tentukan pilihanmu sendiri dan jalani dengan penuh rasa tanggung jawab. Gitu ya guys. Mungkin dari aku sekian. Kalau ada kalau ada yang salah-salah, aku minta maaf.
nanti aku rajin lagi buat podcast buat cerita-cerita selanjutnya. Oke? Dadah guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.